Jack Wiradar, jumpa kembali bersama saya Nia Andok Ceplok, tentu saja untuk 10 berita sepekan versi Radar Tegal TV. Berikut berita selengkapnya. Jack Wiradar, kunjungan tim LPSK ke Kota Semarang untuk mendalami pengajuan permohonan perlindungan 3 saksi kasus meninggalnya ASN Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, meninggalkan kisah menarik. Saat mengunjungi lokasi penemuan jasad Iwan Budi Prasetyo di kawasan Marina, Semarang, Kamis sore 29 September 2022, tim LPSK menemukan sepucuk surat yang tergeletak di tumpukan tanah. Surat yang ditulis putri sulung Iwan Budi Prasetyo, Teresia Alvita Saraswati itu ditemukan di antara tumpukan bunga yang ditaburkan anak dan istri korban di lokasi. Jack Wiradar, kunjungan tim LPSK ke Kota Semarang untuk mendalami pengajuan permohonan perlindungan 3 saksi kasus meninggalnya ASN Pemkot Semarang, Paulus Iwan Budi Prasetyo, meninggalkan kisah menarik. Saat mengunjungi lokasi penemuan jasad Iwan Budi Prasetyo di kawasan Marina, Semarang, hari Kamis sore 29 September 2022, tim LPSK menemukan sepucuk surat yang tergeletak di tumpukan tanah. Surat itu yang ditulis putri sulung Iwan Budi Prasetyo, Teresia Alvita Saraswati atau Saras. Surat itu ditemukan di antara tumpukan bunga yang ditaburkan anak dan istri korban di lokasi Selasa 20 September 2022 lalu. Ajaibnya, surat yang sudah lebih dari seminggu tergeletak tampak bersih dan tak kotor sedikit pun, padahal hampir setiap sore Kota Semarang diguyur hujan. Seolah surat itu memang sengaja ditakdirkan untuk dibaca Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu yang tampak teliti mengamati lokasi tempat terbunuhnya ASN tersebut di Marina. Awak media yang mengabadikan momen tersebut sempat mengambil gambar surat yang isinya ternyata cukup mengharukan. Curhatan hati Saras mengabarkan duka mendalam yang dirasakan keluarga. Berikut isi suratnya. Sarah sendiri saat dihubungi media membenarkan bahwa dia yang menulis surat itu. Lebih jauh, dirinya dan keluarga mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus meninggalnya Iwan Budi pada aparat penegak hukum. Ia optimis dan berharap polisi bisa mengungkap kasus ini. Menurutnya, papahnya meninggal tidak wajar. Radar Tegal TV, TV kebanggaan Wong Tegal. Jack Wiradar, Polres Tegal menggelar latihan peningkatan kemampuan menembak selama 2 hari. Latihan dipimpin langsung Wakapolres Tegal Kompol Didi Dewantoro SHSI KMAP, diikuti PJU Polres Tegal, Kapolsek, dan personel Polres Tegal. Pelatihan dilaksanakan selama 2 hari terhitung mulai hari Rabu dan Kamis pada tanggal 28 dan 29 September 2022 di lapangan tembak Parama Satwika Kalibliruk Polres Tegal. Jack Wiradar, Polres Tegal menggelar latihan peningkatan kemampuan menembak selama 2 hari. Latihan dipimpin langsung Wakapolres Tegal Kompol Didi Dewantoro SH, SIK, MAP, diikuti PJU Polres Tegal, Kapolsek, dan personel Polres Tegal. Latihan dilaksanakan selama 2 hari terhitung mulai hari Rabu dan Kamis pada tanggal 28 dan 29 September 2022 di lapangan tembak Parama Satwika Kalibliruk Polres Tegal. Pelatihan peningkatan kemampuan ini menjadi agenda berkala yang masuk dalam rencana kerja Polres Tegal untuk menjaga dan mengasah kemampuan menembak anggota Polres Tegal. Dalam kegiatan tersebut, anggota Polres Tegal diberikan keterampilan dan peningkatan penguasaan cara menggunakan senjata api baik laras pendek dan laras panjang, serta melatih berbagai teknik dan sikap menembak yang benar. Saat anggota menghadapi situasi keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian dan atau luka berat, membela orang lain terhadap ancaman kematian dan atau luka berat, mencegah terjadinya kejahatan berat atau mengancam jiwa orang lain, menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan menangani situasi yang membahayakan di mana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup. Anggota dapat bergerak secara cepat, tepat, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Menurut Kapolres Tegal AKBP Ari Prasetya Syafaat SIK melalui Wakapolres Tegal Kompol Didi Dewantoro SIK, keahlian dalam menembak sangat penting dan merupakan bagian dari profesionalisme jajaran kepolisian dalam menjalankan tugas sebagai pelayanan, pengayom, dan pelindung masyarakat serta penegak hukum. Senjata api juga digunakan sebagai sarana pengamanan diri dari berbagai ancaman yang kerap dijumpai anggota saat bertugas di lapangan.
sehubungan dengan meningkatnya dinamika dan resiko penugasan seorang anggota Polri yang semakin kompleks dan membutuhkan perhatian khusus. Hermas Purwadi, Radar Tegal TV. Ciakwi Radar, kebakaran melanda sebuah bangunan yang difungsikan sebagai warung dan bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 29 September 2022 malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu titik yang kemudian membesar. Ciakwi Radar, kebakaran melanda sebuah bangunan yang difungsikan sebagai warung dan bengkel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang terbakar hebat pada Kamis 29 September 2022 malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran dipicu adanya hubungan arus pendek listrik dari salah satu titik yang kemudian membesar. Dari informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan peristiwa bermula saat warga tengah beristirahat. Tiba-tiba salah satu di antara mereka melihat adanya kepulan asap dan api yang semakin membesar. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi beberapa saat kemudian dan langsung melakukan upaya pemadaman. Api berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Ciakwi Radar, sesosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan mengambang di sungai yang menjadi perbatasan objek wisata Pantai Alam Indah atau PAI dan Batam Sari, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Kamis siang 29 September 2022. Korban ditemukan dalam kondisi mengenakan kaos dan celana pendek oleh salah satu pengunjung. Ciakwi Radar, sosok mayat berjenis kelamin pria ditemukan mengambang di sungai yang menjadi perbatasan objek wisata Pantai Alam Indah dan Batam Sari, Kelurahan Panggung, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, hari Kamis 29 September 2022 siang. Korban ditemukan dalam kondisi mengenakan kaos dan celana pendek oleh salah satu pengunjung. Saksi mata di lokasi kejadian, Yanto, mengatakan peristiwa bermula saat salah satu pengunjung Pantai Batam Sari bermaksud menuju ke objek wisata Pantai Alam Indah. Dia mengira jalan yang dilalui menghubungkan dua objek wisata itu. Setelah berada di ujung jalan, Yanto melihat ke permukaan air. Saat itu dirinya melihat ada sesosok yang mengambang dalam posisi tertelungkup. Selanjutnya pengunjung itu melaporkan kepada penjaga loket dan diteruskan ke ketua RW setempat dan diteruskan kepada pihak kepolisian. Beberapa saat kemudian, menurut Yanto, petugas mendatangi lokasi dan langsung melakukan evakuasi terhadap korban. Menurutnya tidak ada warga sekitar yang mengenali korban. Kemungkinan sudah sekitar 2 harian tenggelam dan baru muncul siang hari. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Ciakwi Radar, belasan penjaga sekolah dasar menemui Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal pada hari Senin 3 Oktober 2022 siang. Para penjaga sekolah itu meminta agar Dewan mendorong Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD memasukkan mereka dalam pendataan non-ASN yang saat ini tengah dilakukan. Ciakwi Radar, belasan penjaga sekolah dasar menemui Komisi 1 DPRD Kota Tegal pada hari Senin 3 Oktober 2022 siang. Para penjaga sekolah itu meminta agar Dewan mendorong Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah atau BKPPD memasukkan mereka dalam pendataan non-ASN yang saat ini tengah dilakukan. Koordinator Forum Komunikasi Penjaga Sekolah Dasar atau FKPSD, Tony Setiawan di hadapan Ketua Komisi 1 mengatakan pihaknya mendapatkan informasi jika BKPPD telah melakukan pendataan non-ASN di Kota Tegal. Sayangnya para penjaga SD tidak masuk di dalamnya. Karena itu, pihaknya mengirimkan surat permohonan audiensi dengan Komisi 1. Harapannya agar dari DPRD bisa mendorong dinas agar para penjaga SD itu bisa masuk dalam pendataan. Menurut Tony, pihaknya juga sudah menemui dinas terkait, namun disampaikan jika link untuk pendataan penjaga sekolah di BKPPD terkunci. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tegal Edi Suripno berjanji akan memperjuangkan aspirasi itu. Pihaknya akan mendorong dinas terkait agar para penjaga SD itu bisa masuk dalam pendataan. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi. Yang pertama adalah terkait dengan pendataan yang sedang dilakukan oleh BKD. Untuk didaftarkan dalam daftar pendataan yang lagi berjalan. Dan mereka mengusulkan untuk dapat dimasukkan di dalam data tersebut. Dan tadi juga disampaikan ternyata memang untuk kode jabatan di dalam pendataan itu ternyata ada, sehingga nanti kita akan coba untuk perjuangkan
Mudah-mudahan para penjaga sekolah dasar ini bisa termasuk di dalam pendataan yang sedang dilakukan oleh BKD. Selain itu, menurut Uyi, pihaknya akan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan mereka. Selama ini, hari kerja mereka dihitung hari aktif sekolah saja, padahal tupoksi mereka hari libur juga bekerja. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Jakwiradar ratusan orang dari berbagai daerah mengambil bagian dalam lomba adu sangkutan layangan yang digelar di lapangan Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Kegiatan dibuka secara resmi Wali Kota Tegal, Dedion Supriyono pada Sabtu 1 Oktober 2022 siang. Jakwiradar ratusan orang dari berbagai daerah mengambil bagian dalam lomba adu sangkutan layangan yang digelar di lapangan Kelurahan Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Kegiatan ini dibuka secara resmi Wali Kota Tegal Dedion Supriyono pada hari Sabtu 1 Oktober 2022 siang. Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Tegal, Anton Prabowo, dalam sambutannya mengatakan saat ini ada 22 cabang olahraga yang sudah terdaftar. Salah satunya layang-layang yang pada siang hari itu dilombakan. Dalam kegiatan kali ini, lomba diikuti sebanyak 256 peserta. Mereka datang dari berbagai wilayah yang terjauh berasal dari Pulau Dewata, Bali, dan dari daerah lainnya seperti Semarang, Pati, dan lainnya. Menurut Anton, teknisnya 2 orang akan dipertandingkan dengan diberikan waktu maksimal 5 menit. Jika tidak ada yang menjadi pemenang, maka akan menggunakan undian koin. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono dalam sambutannya mengatakan dirinya mengapresiasi kegiatan itu sebagai upaya menyehatkan masyarakat melalui fisik dan pikiran. Sebab lomba layangan sangkutan ini termasuk salah satu olahraga rekreasi. Menurut Dedion, lomba layangan sangkutan ini dapat menjadi media pendidikan budaya tradisional untuk generasi muda. Sebab olahraga atau aktivitas bermain layang-layang adalah kegiatan tradisional yang sudah sejak dulu ada, serta digemari anak-anak dan kaum muda. Selain itu, aktivitas bermain atau berlomba layang-layang juga sangat cocok dilakukan di Kota Tegal, sebab iklim pesisir serta budayanya harus tetap dilestarikan. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Jakwiradar ratusan tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Tegal menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tegal Jumat 30 September. Mereka yang tergabung dalam Forum THL Kabupaten Tegal mengadu ke Komisi 1 tentang nasibnya yang tidak bisa masuk database Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Jakwiradar ratusan tenaga harian lepas di lingkungan Pemkab Tegal menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Tegal hari Jumat 30 September 2022. Mereka yang tergabung dalam Forum THL Kabupaten Tegal itu mengadu ke Komisi 1 tentang nasibnya yang tidak bisa masuk database Badan Kepegawaian Nasional atau BKN. Padahal masuknya data para THL itu akan menentukan nasibnya ke depan. Ratusan THL yang berasal hampir dari seluruh OPD Kabupaten Tegal diterima Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Tegal, KRT Sugono Adi Nagoro, didampingi Sekretaris Komisi 1 Munif dan Wakil Ketua Komisi 1 M. Huzaini, serta anggota Komisi 1 lainnya. Audiensi juga dihadiri Kepala BKD Kabupaten Tegal, Mujahidin, dan sejumlah pegawai BKD lainnya. Audiensi kali ini memang berbeda dengan sebelumnya. Para pimpinan Komisi 1 terpaksa menggunakan pengeras suara karena para THL yang jumlahnya sekitar 500 orang itu tidak bisa masuk semua ke ruang komisi. Suasana diskusi semakin memanas saat Kepala BKD, Mujahidin, dan pegawainya menyampaikan tanggapannya. Namun tanggapan itu dinilai kurang sesuai dengan kehendak para THL. Kami merasa tidak ada keadilan, maka kami hadir di sini ke Komisi 1 untuk minta agar dari semua THL yang tidak masuk database karena sudah yang tidak dianggap memasuki kriteria untuk bisa dimasukkan ke database di BKN. Perdebatan antara THL dan BKD terus memanas, bahkan seorang THL sempat menggebrak meja komisi karena tersulut emosi. Kondisi memanas juga terlihat di luar ruang rapat. Untuk meredakan suasana, Ketua Komisi 1 Sugono memberikan solusi untuk melakukan studi banding ke daerah tetangga, karena di daerah tetangga para THL sudah masuk ke database BKN. Studi banding kemana? Ya, ini sebentar lagi habis Jumat kita akan ke Kota Tegal, karena Kota Tegal bisa ternyata, cuman Kabupaten Tegal yang tidak bisa. Kota Tegal, Brebes bisa. Makanya sesudah Jumat, pada Jumat nanti kita ke Kota Tegal, kita studi banding. Kenapa Kota Tegal bisa, di sini nggak bisa?
Sementara itu Jakwiradar Kepala BKD Kabupaten Tegal Mujahidin menjelaskan pendataan pegawai non-ASN berdasarkan surat Menpan RB tertanggal 22 Juli 2022. Berdasarkan surat itu, tim melakukan pendataan diperoleh jumlah THL di Kabupaten Tegal sebanyak 7.472 orang. Dari jumlah itu, hanya ada sekitar 2.643 orang yang memenuhi kriteria sesuai dengan surat Menpan RB. Mereka yang belum memenuhi kriteria terganjal syarat mata anggaran yang tidak sesuai dengan kriteria. Selain itu, kriteria lainnya yang tidak memenuhi THL, yakni pekerja kebersihan, keamanan, dan pengemudi juga tidak bisa masuk, sebab Menpan RB menilai bahwa pekerjaan itu sudah masuk outsourcing. Yeri Noveli, Radar Tegal TV. Jakwiradar ratusan warga berdesakan di depan Pasar Pagi Kota Tegal pada Rabu siang 28 September 2022. Mereka antusias ingin membeli sembako dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Dalam kegiatan itu, panitia menyediakan sekitar 1.000 paket sembako dengan harga cukup terjangkau. Di antaranya beras premium dengan harga Rp35.000 per 5 kg, beras medium Rp30.000 per 5 kg, minyak goreng Rp8.000 per liter, gula manis Rp9.000 per kilogram, dan gula polos Rp8.500 per kilogram. Jakwiradar ratusan warga berdesakan di depan Pasar Pagi Kota Tegal hari Rabu 28 September 2022 siang. Mereka antusias ingin membeli sembako dengan harga lebih murah dari harga pasaran. Dalam kegiatan itu, panitia menyediakan sekitar 1.000 paket sembako dengan harga cukup terjangkau. Di antaranya beras premium dengan harga Rp35.000 per 5 kg, beras medium Rp30.000 per 5 kg, minyak goreng Rp8.000 per liter, gula manis Rp9.000 per kilogram, dan gula polos Rp8.500 per kilogram. Salah satu warga, Puji, 38 tahun, mengatakan dirinya sudah mengantre sejak pagi untuk bisa mendapatkan sembako murah itu. Menurutnya, sejak harga BBM naik, semua kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Karenanya, sejak dirinya mendengar ada rencana kegiatan operasi pasar, dirinya langsung mengantre di lokasi sejak pagi. Dia pun berharap agar harga kebutuhan pokok tidak terus-menerus naik. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono mengatakan kegiatan operasi pasar digelar dalam rangka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan khususnya di Kota Bahari. Itu terselenggara berkat kerjasama antara Pemkot, Bank Indonesia, Bulog, dan dinas terkait. Menurut Wali Kota, kenaikan dipicu adanya beberapa faktor, di antaranya kenaikan harga BBM yang memicu kenaikan angkutan dan faktor lainnya. Dedion berharap agar kegiatan operasi pasar ini bisa membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau. Yang tentunya kegiatan ini berharap agar bisa menekan angka inflasi yang tentunya kemarin kita lihat harga ada yang beberapa naik, di antaranya cabai merah, bawang merah yang tentunya pada hari ini semakin menurun, dan juga ada juga beras ini yang mulai naik, harga angkutan. Jadi ini ada beberapa faktor ya, harga angkutan juga ini naik. Selain itu secara global ini dengan dampaknya BBM naik, ini tentunya inflasi secara nasional dan khususnya di Kota Tegal ini ini tentunya semakin naik. Ini harapannya dengan adanya pasar murah ini bisa membantu masyarakat. Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan BI Tegal, M. Taufik Amrozi, mengatakan secara month-to-month, Kota Tegal mengalami deflasi atau penurunan harga. Itu dipacu adanya panen sejumlah komoditas. Namun, jika berdasarkan data year to year, maka masih terbilang cukup tinggi. Taufik menambahkan dalam kegiatan kali ini pihaknya telah menyediakan 1.000 paket sembako dengan harga yang terjangkau. Kegiatan itu tidak hanya dilakukan di Kota Tegal saja, melainkan juga di daerah lainnya. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Jakwiradar pasca gelar pasukan Operasi Zebra Candi 2022 yang digelar di lapangan Mapolres Tegal, Satlantas Polres Tegal langsung tancap gas melakukan aksi nyata menggelar edukasi secara humanis. Aksi edukasi ini dilaksanakan di pintu eksit tol Kalimati Adiurna dengan menyisir pengguna kendaraan roda 2, sopir angkot, dan kendaraan pengangkut material. Jakwiradar pasca gelar pasukan Operasi Zebra Candi 2022 yang digelar di lapangan Mapolres Tegal, Satlantas Polres Tegal langsung tancap gas melakukan aksi nyata menggelar edukasi secara humanis.
Di tengah terik matahari, aksi edukasi kali ini dilaksanakan di pintu eksit tol Kalimati Adiwarna dengan menyisir pengguna kendaraan roda 2, sopir angkot, dan juga kendaraan pengangkut material yang lalu lalang di lokasi tersebut. Kapolres Tegal AKBP Arif Prasetya Safaat SIK melalui Kasat Lantas AKP Erwin Chan Siregar SH SIK MH menyatakan kegiatan edukasi secara humanis ini dikedepankan untuk menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas. Selama operasi zebra berlangsung, penindakan dilakukan secara persuasif dan untuk penindakan hukum elektronik menggunakan ETLE Go Sigap, di mana personil dibekali dengan perlengkapan khusus, sehingga jika menemukan pelanggaran di jalan, petugas ini mendokumentasikan dengan mengcapture foto dan secara otomatis diproses melalui ETLE nasional. Setelahnya, surat konfirmasi keluar sesuai alamat yang tertera pada identitas kendaraan. Dalam kegiatan edukasi di area exit tol tersebut, personil yang ditunjuk menyuarakan ajakan tertib berlalu lintas dan dibarengi dengan penempelan stiker di bagian depan kendaraan roda 4 dan roda 2 yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas. Kasat Lantas Polres Tegal, AKP Erwin Chan Siregar, menjelaskan pelaksanaan operasi Zebra Candi 2022 mengedepankan kegiatan secara persuasif, humanis, memberikan edukasi kepada masyarakat. Hermas Purwadi, Radar Tegal TV. Jack Wiradar, ratusan pecinta sepak bola di Tegal dan sekitarnya yang tergabung dalam Aliansi Supporter Tegal menggelar aksi keprihatinan tragedi Kanjuruhan hari Selasa malam 4 Oktober 2022. Mereka menggelar doa bersama untuk para korban serta menyalakan 1000 lilin di halaman Stadion Yos Sudarso, Kota Tegal. Jack Wiradar, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Supporter Tegal menggelar aksi keprihatinan tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 127 orang. Mereka menggelar doa bersama untuk para korban serta menyalakan lilin di halaman Stadion Yos Sudarso, Kota Tegal hari Selasa 4 Oktober 2022 malam. Koordinator kegiatan Rizky dalam sambutannya mengatakan pihaknya merasa prihatin dengan adanya kejadian di Stadion Kanjuruhan, Jawa Timur beberapa hari yang lalu, sebab menelan korban jiwa yang jumlahnya tidak sedikit. Rizky menambahkan sengaja menggelar aksi penyalaan 1000 lilin sebagai bentuk kepedulian dan empati kepada para korban. Selain itu, juga digelar doa bersama untuk mendoakan mereka yang sudah menjadi korban dalam tragedi itu. Menurut Rizky, para supporter berharap agar kejadian itu tidak terjadi di agenda-agenda sepak bola mendatang. Juga berharap agar polisi mengusut tuntas peristiwa tersebut. Sementara itu, Jack Wiradar Kapolsek Tegal Timur Kompol Suratman mengatakan pihaknya menyambut baik kegiatan yang digelar para supporter itu. Menurutnya kegiatan itu cukup positif karena wujud kepedulian bersama untuk mendoakan para korban dalam peristiwa Kanjuruhan. Teguh Mujiarto, Radar Tegal TV. Demikian Jack Wiradar untuk 10 berita sepekan versi Radar Tegal TV. Nantikan untuk 10 berita terpopuler minggu depan, tentu saja bersama saya, Nia Andok Ceplok. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.